Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang listrik statis, muatan dan hukum kolam. Apa itu listrik statis dan muatan listrik? Listrik statis adalah fenomena muatan listrik yang bersifat diam atau statis. Ini terjadi akibat adanya ketidakseimbangan muatan listrik pada permukaan suatu benda. Ketidakseimbangan ini seringkali disebabkan oleh perpindahan elektron akibat gesekan. Nah, listrik statis ini ada dua muatan ya, ada muatan positif dan ada muatan negatif. Muatan positif yaitu kekurangan elektron, benda cenderung menarik elektron. Sedangkan muatan negatif yaitu kelebihan elektron, benda cenderung melepaskan elektron. Nah, contoh klasiknya ini penggaris plastik yang digosok-gosokkan ke rambut menyebabkan perpindahan elektron penggaris bermuatan negatif. Rambut bermuatan positif penggaris bermuatan negatif sehingga terjadinya gaya tarik-menarik. Jadi kalau kalian menggosok-gosokkan plastik rambut, nah si rambut ini bakal ketarik oleh penggaris ya. Nah, sejarah singkat hukum kolam Charles Augustin de Coulomb pada tahun 1785 ini fisikawan dari Prancis yang merumuskan hukum dasar interaksi muatan listrik menggunakan alat canggih bernama neraca torsi untuk mengukur gaya tarik dan tork antar muatan dengan presisi tinggi. Nah, neraca torsi ini, alat ini memungkinkan Coulomb menyimpulkan bahwa gaya antara dua muatan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak di antara keduanya mirip dengan hukum gravitasi Newton. Nah, perkembangan awalnya ini sebelum Coulomb itu ilmuwan seperti William Gilbert, Daniel Bernoulli, dan Joseph Priestley telah meletakkan dasar-dasar teori kuadrat terbalik untuk listrik statis. Namun, Coulomb yang memberikan formulasi matematis yang terperinci. Nah, penghargaannya ini nama Coulomb ini diabadikan sebagai satuan standar internasional untuk muatan listrik yaitu Coulomb, satuannya C. Nah, bunyi dan rumus hukum Coulomb yaitu bunyi hukum Coulomb adalah besar gaya tarik menarik atau tolak menolak antara dua benda bermuatan listrik berbanding lurus dengan hasil kali besar muatan kedua benda dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua benda tersebut. Ini berarti semakin besar muatan atau semakin dekat jarak kedua benda, maka gaya yang terjadi akan semakin besar. Sebaliknya, jika muatan kecil atau jarak jauh, gayanya akan semakin kecil. Nah, rumus gaya Coulomb yaitu F sama dengan K kali Q1 kali Q2 per R2. F-nya ini gaya Coulomb, Newton ya, satuannya itu Newton, N ya. Nah, Q1 dan Q2 ini besar muatan listrik, Coulomb satuannya C. Nah, sedangkan kalau R ini jarak antar muatan, meter, satuannya M. Dan K konstanta Coulomb, yaitu nilainya itu 9 kali 10 pangkat 9 nn kuadrat per c kuadrat. Nah, ini yang namanya rumus gaya Coulomb. Lanjut, fenomena dan penerapan hukum Coulomb. Hukum Coulomb tidak hanya teori tetapi menjelaskan banyak kejadian di sekitar kita dan menjadi dasar teknologi modern. Pertama, ada percikan api statis. Saat menyentuh benda bermuatan kuat, terjadi pelepasan muatan mendadak yang kita rasakan sebagai sengatan kecil, misalnya saat keluar dari mobil atau berjalan di karpet. Nah, yang kedua ada penyaring debu elektrostiknya. Digunakan di industri untuk membersihkan udara dari partikel polutan. Partikel-partikel diberi muatan dan kemudian ditarik oleh plat bermuatan berlawanan. Yang ketiga ada petir. Salah satu manifestasi listrik statis paling dramatis terjadi karena pemisahan muatan antar awan dan tanah atau antar awan, menciptakan beda potensial yang sangat besar. Nah, yang terakhir ada aplikasi elektronik. Prinsip gaya Coulomb dan medan listrik digunakan dalam komponen penting seperti kapacitor atau menyimpan energi dan cara kerja printer laser atau mesin fotokopi. Nah, ini fenomena dan penerapan hukum Coulomb ya. Nah, jadi pentingnya memahami listrik statis dan hukum Coulomb yaitu listrik statis dan hukum Coulomb adalah fondasi dari pemahaman kita tentang elektromagnetisme, salah satu dari 4 gaya fundamental alam. Nah, konsep ini menjelaskan interaksi partikel subatomik dan fenomena makroskopis seperti petir atau mengapa rambut berdiri setelah menyentuh balon. Nah, itu.
Kedua, prinsip-prinsip ini menjadi dasar bagi banyak teknologi penting mulai dari penyimpanan data hingga sistem pemurnian udara modern. Terus yang terakhir, memahami muatan yang diam adalah langkah awal penting sebelum mempelajari arus listrik dan sirkuit atau listrik dinamis. Nah, uji pemahaman Anda jadi ini gaya-gaya di mana gaya kolom bertindak baik itu dalam skala mikroskopis atau dalam skala besar saat badai seperti itu. Cukup sekian materi dari yang saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.